sini saya akan menghitung data statistik deskriptif dari PT Unicharm Indonesia periode Maret sampai dengan April 2022. Untuk mencari mean, saya menggunakan rumus sama dengan average. Lalu untuk mencari median, saya menggunakan rumus sama dengan median. Untuk mencari modus, saya menggunakan rumus sama dengan mode titik SNGL. Lalu untuk mencari varian, saya menggunakan rumus sama dengan var titik S. Dan yang terakhir, untuk mencari standar deviasi, saya menggunakan sama dengan stdef titik P. Lalu diulangi untuk data selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menghitung return saham nominal. Rumus return saham nominal adalah sama dengan nominal saat ini dikurangi nominal sebelumnya, lalu dibagi nominal sebelumnya. Lalu saya akan menghitung return saham real. Yang diketahui inflasi sebesar 4% dan nominal return yang sudah dihitung sebelumnya. Rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah R yang berarti nominal return. Lalu dibagi dengan 1 ditambah inflasi yaitu 4%. Lalu dikurangi dengan 1. Selanjutnya, saya akan menghitung indeks harga agregat. Rumus indeks harga agregat adalah sama dengan nominal saat ini dibagi dengan nominal sebelumnya lalu dikalikan dengan 100. Lalu yang terakhir, di sini saya akan menghitung data statistik deskriptif menggunakan data return yang sudah dihitung sebelumnya. Sama dengan statistik deskriptif yang awal, di sini saya juga menggunakan rumus sama dengan average untuk mencari mean. Lalu rumus sama dengan median untuk mencari median. Lalu rumus sama dengan mode titik SNGL untuk mencari modus. Lalu menggunakan rumus sama dengan var titik S untuk mencari variance. Dan yang terakhir menggunakan rumus sama dengan stdef titik P untuk mencari standar deviasi. Lalu dilanjutkan menghitung data dengan rumus yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelia Fauzia. Kali ini saya akan mengerjakan statistik deskriptif dari PT Sumber Tani Agung Resource Tbk periode Maret sampai April 2022. Berikut data yang tersaji. Yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu menghitung mean, median, modus, varians, dan juga standar deviasi. Untuk yang pertama open, mean rumusnya sama dengan average. Pilih data yang ingin dipilih yaitu open. Dan enter. Lalu untuk mempersingkat waktu boleh didrag ke samping saja. Selanjutnya yaitu median. Sama dengan median,
Pilih data yang ingin dipilih, sama seperti yang tadi ya datanya. Lalu enter, boleh di-drag ke samping. Selanjutnya yaitu modus. Modus sama dengan mode. Drag data yang ingin dipilih, lalu enter dan drag ke samping. Selanjutnya ada variance, var.s, buka kurung, pilih data yang ingin dipilih, tutup kurung lalu enter dan drag data ke samping. Yang terakhir standar deviasi sama dengan stdef.s, pilih data yang ingin dipilih, tutup kurung lalu enter saja dan drag ke samping. Untuk yang NA datanya adalah 0. Lanjut ke return saham nominal. Rumusnya sama dengan return sama dengan data yang saat ini dikurangi dengan data yang lalu dibagi dengan data yang lalu. Kita mulai dari baris kedua, sama dengan I6 dikurang I5 dibagi I5. Boleh di-drag ke bawah saja. Return saham nominal sudah selesai. Lalu return saham real. Di sini kita memerlukan inflasi sesuai dengan rumus Fisher equation, yaitu dari mulai baris kedua ya, sama dengan buka kurung nominal return ditambah dengan 1 ditambah nominal return lalu dibagi 1 ditambah dengan inflasi dikurangi dengan 1. Lalu return saham real sudah jadi, boleh di-drag ke bawah saja. Yang terakhir indeks harga agregat, rumusnya hari sekarang dibagi hari kemarin lalu dikalikan 100 sama dengan I6 dibagi I5 dikali 100. Hasilnya 100, lalu kita drag ke bawah saja. Indeks harga sudah selesai. Yang selanjutnya statistik deskriptif return. Setelah kita menghitung return yang sebelumnya, kita akan menghitung deskriptif dari return yang sudah kita hitung, yaitu mean, median, modus, variance, dan juga standar deviasi. Untuk return saham nominal, meannya sama dengan average. Pilih data return saham nominal, lalu enter saja. Di sini kita tidak memerlukan inflasi karena sama ya, 4%, lalu kita hapus saja untuk kolom inflasinya. Selanjutnya return saham real sama dengan average. Pilih yang return saham real, tutup kurung lalu enter. Sama dengan indeks harga agregat, average buka kurung indeks harga agregat, tutup kurung lalu enter. Untuk median sama dengan median buka kurung data return saham nominal, tutup kurung lalu enter. Return saham real sama dengan median, pilih data return saham real, tutup kurung lalu enter. Indeks harga juga sama dengan median, data indeks harga agregat, tutup kurung lalu enter. Untuk modus, kita gunakan rumus sama dengan mode, data return saham nominal, tutup kurung lalu enter. Untuk yang return saham real, sama dengan mode, buka kurung return saham real, pilih data yang return saham real ya, tutup kurung lalu enter. Untuk indeks harga, sama dengan mode, pilih data indeks harga agregat, di drag ke atas, tutup kurung lalu enter.
Untuk yang NNA kita jadikan 0 saja. Lalu ada variance. var.s buka kurung return saham nominal tutup kurung. Lalu enter. Return saham real sama dengan var.s, pilih return saham real. Kita drag saja datanya, tutup kurung lalu enter. Indeks harga sama dengan var.s, pilih data indeks harga agregat, tutup kurung lalu enter. Dan yang terakhir standar deviasi, pilih rumus sama dengan stdef.s, buka kurung return saham nominal, tutup kurung lalu enter. Untuk yang return saham real sama dengan stdef.s, buka kurung return saham real, tutup kurung lalu enter. Dan yang terakhir ada indeks harga sama dengan stdef.s, buka kurung data indeks harga, lalu tutup kurung dan enter. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya setelah membahas PT pertama yaitu PT Unicharm Indonesia, selanjutnya saya akan membahas PT kedua yaitu PT Citra Borneo Utama. Di sini saya memilih periode Februari sampai Maret tahun 2023. Nah, di dalam data tersebut ada open. Open sendiri itu artinya harga pembukaan sahamnya. Lalu ada high itu harga tertinggi dari saham tersebut. Lalu low, harga terendah. Close, harga penutupan. Dan adjusted close itu harga saham penutupan yang dipengaruhi oleh kebijakan dari perusahaan tersebut. Contohnya misalnya bisa berupa dividen. Dan terakhir ada volume, yaitu jumlah lembar saham yang telah terjual. Nah, selanjutnya saya akan menghitung statistik deskriptifnya. Untuk menghitungnya, yang pertama kita menghitung mean. Mean ini kita menggunakan rumus dari average. Kita bisa ketik seperti biasa sama dengan kita ketik average dalam kurung, kita blok datanya. Di sini saya datanya dari B5 sampai B24. Selanjutnya kita enter. Nah, selanjutnya ada median. Median ini menggunakan rumus median. Blok juga datanya. Lalu enter. Selanjutnya mode ini modus. Kita memakai rumus mode ini. MOD. Terus kita blok datanya dari B5 sampai B24. Tutup kurung, jangan lupa dan ketik enter. Selanjutnya variance itu memakai rumus sama dengan var.s tutup kurung, datanya lagi sama, kita ketik enter. Dan untuk standar deviasinya kita memakai rumus stdef.s ini. Enter. Nah, untuk supaya cepatnya kita bisa langsung tarik garis aja. Seperti ini. Mediannya juga. Mode-nya juga atau modusnya juga. Selanjutnya variance. Dan yang terakhir standar deviasinya. Nah, seperti ini untuk menghitung
data statistik deskriptif data awalnya. Selanjutnya saya akan menghitung nominal return dari data ini ya. Kita memakai data yang close ini, harga penutupan. Bisa kita lihat rumus dari nominal return-nya yaitu sama dengan harga sekarang, jangan lupa tutup dalam kurung, harga sekarang dikurangi dengan harga sebelumnya dibagi harga sebelumnya. Ini dalam kurung. Enter. Kita dapat di sini hasilnya 0,024 sekian. Saya ulangi, sama dengan harga sekarang dikurangi dengan harga sebelumnya, yaitu harga tanggal 28 dalam kurung dibagi dengan harga sebelumnya. Enter. Oke, supaya cepat, kita bisa langsung tarik garis ke bawah. Kita sudah dapat hasil dari nominal return-nya. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara menghitung real rate of return-nya. Nah, untuk menghitung real rate of return tersebut, kita membutuhkan inflasi. Seperti yang tertera di sini, saya menggunakan inflasi sebesar 4%. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini yaitu 1 plus R sama dengan 1 plus R besar dibagi dengan 1 plus I. Nah, untuk I di sini melambangkan inflasi dan untuk R besar di sini melambangkan nominal return-nya. Nah, langsung aja kita ketik rumusnya sama dengan dalam kurung 1 ditambah dengan R besar ini melambangkan nominal return-nya, yaitu yang ini, dalam kurung dibagi dengan 1 ditambah dengan I-nya inflasi, yaitu yang ini, sebesar 4%, dalam kurung, jangan lupa untuk dikurangi 1. Karena ini 1 yang di sebelah sini ini pindah ruas menjadi R dikurangi dengan 1. Kalau sudah, kita tekan Enter. Kita dapat hasilnya segini. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung blok ke bawah aja, tarik. Seperti ini. Nah, jika seperti ini, nominal return-nya pada tanggal 28 ini positif awalnya, ternyata ketika dihitung dengan real rate of return-nya menjadi negatif, berarti ini mengindikasikan bahwa dia itu return investasinya tidak bisa mengcover inflasi, jadi harus siap menerima penurunan dari daya belinya. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menghitung agregat. Menghitung agregat, saya mengambil data close-nya sama seperti tadi. Menghitung harga indeks agregat, rumusnya yaitu harga sebelumnya, dalam kurung, harga sekarang, maksud saya harga sekarang, dibagi harga sebelumnya, lalu dikali 100. Seperti ini. Saya ulangi, yaitu harga sebelumnya dibagi dengan harga sekarang, dibagi dengan harga sebelumnya, yaitu tanggal 28, lalu dikali dengan 100. Oke,
supaya kita bisa langsung tarik garis ke bawah. Seperti ini. Dan untuk harga indeks agregasi selesai, selanjutnya saya akan menghitung data statistik dari sebelumnya, yaitu data statistik dari nominal, real rate return, dan juga harga indeks agregatnya. Sama seperti sebelumnya, ada median, mode, variance, dan standar deviasi. Seperti biasa masih sama, rumusnya mean itu average. Kita akan menghitung mean dari nominal return-nya. Kita bisa langsung blok aja datanya dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 28. Oke, tutup kurung. Dari B6 sampai dengan B24. Kita enter. Kita dapat mean-nya. Dan untuk mediannya, masih sama seperti sebelumnya, median. Kita akan menghitung return-nya dulu. Blok datanya. Untuk kurung, enter. Mode juga sama, modus. Selanjutnya variance var.s. Kita blok datanya. Dan terakhir untuk standar deviasinya stdev titik s. Oke, kita bisa langsung tarik aja untuk mean-nya. Mediannya kita tarik juga. Dan untuk mode-nya, sepertinya mode ini nggak bisa ya. Variance dan juga standar deviasinya. Di sini saya akan menghitung data statistik deskriptif dari PT Sumber Tani Agung Research periode April sampai Juni 2022. Di sini untuk mencari mean adalah menggunakan rumus sama dengan average nanti enter
enter. Lalu untuk mencari median adalah menggunakan rumus sama dengan median buka kurung buka kurung lagi lalu di enter. Lalu untuk mencari modus di sini akan menggunakan rumus sama dengan mode titik SNGL buka kurung enter. Lalu enter. Buka kurung lagi lalu di enter. Lalu di enter. Lalu selanjutnya untuk mencari variance menggunakan rumus sama dengan var titik s buka kurung enter. Var lagi titik s enter. Lalu enter. Enter. Lalu di enter. Variansnya sudah selesai. Lanjut menghitung standar deviasi. Di sini saya akan menggunakan rumus stdef titik p yang ini. Buka kurung lalu di enter. stdf p buka kurung lagi lalu di enter lagi.
Selesai sudah statistik deskriptifnya ya. Sini sudah ada hasilnya semua, bisa dilihat. Lalu untuk selanjutnya kita akan lanjut ke return saham nominal. Untuk menghitung return saham nominal, rumus yang akan kita gunakan adalah di sini nominal return sama dengan sini ya, dengan nominal saat ini dikurang dengan nominal sebelumnya. Terus habis itu dibagi dengan nominal sebelumnya lagi. Ini dikurang nominal sebelumnya, lalu dibagi dengan nominal sebelumnya. Salah. Ini. Habis itu tutup kurung. Oh ya, ini belum dipakai buka kurungnya. Ini sama dengan buka kurung. Lalu di enter. Ya sudah, ini tinggal ditarik saja sampai ke bawah. Maka di hasilnya akan tertera semuanya sesuai dengan rumus. Jika return saham nominal sudah selesai, selanjutnya adalah untuk menghitung return saham real. Untuk menghitung return saham real adalah menggunakan rumus sama dengan buka kurung 1 ditambah dengan nominal returnnya, lalu dibagi 1 ditambah inflasinya ya. Di sini inflasinya menggunakan 4%. Lalu tutup kurung. Kurang 1. Enter. Ini sudah keluar nilainya, lalu kita tarik saja sampai bawah. Ini kita general dulu. Berikut adalah nilai real returnnya ya, bisa dilihat di sini. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melanjutkannya indeks harga agregat. Rumus untuk mencari indeks harga agregat adalah sama dengan buka kurung nominal saat ini
dikurang, bukan dikurang, dibagi, ini belum kita tambahin, buka kurung, nominal saat ini, dibagi dengan nominal yang sebelumnya, lalu dikalikan 100, tutup kurung, enter. Lalu ini tinggal ditarik aja sampai bawah. Berikut adalah nilai harga agregatnya di sini ya, indeks harga agregatnya. Lalu jika sudah, selanjutnya kita akan menghitung data statistik deskriptif menggunakan data retron yang sudah dihitung sebelumnya ya. Kita dulu sebentar. Indeks sama kan? Di sini untuk mencari meannya, data retron. Sudah sama ya indeks harga agregatnya. Indeks harga agregat. Lalu sini yang terakhir adalah menghitung data statistik ya, deskriptif yang berkenaan data retron yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk mencari mean adalah rumusnya seperti yang pertama tadi ya, yang ini statistik deskriptifnya sama saja gunakan rumusnya. Average, buka kurung, average, untuk beri retronnya, enter. Jika meannya sudah, kita akan di sini akan mencari mediannya ya, sama dengan median, buka kurung, enter, sama dengan median
lalu enter. Lalu jika medianya sudah, di sini kita mencari modus. Untuk mencari modus, seperti yang pertama tadi ya, mode titik SNGL, kurung, enter, mode titik SNGL, enter, kurung lagi, enter. Jika modusnya sudah, kita akan mencari variansnya. Untuk mencari varian sama dengan var titik s buka kurung sama dengan maaf salah, kita taruh ini dulu, lupa, var titik s kurung enter. Var titik s, lalu di sini kita tarik enter. Jika untuk variannya sudah, selanjutnya adalah standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi, gunakan rumus sama dengan stdef titik p buka kurung, return dulu, lalu di sini sama dengan stdef titik p, di sini enter, kemudian p, lalu kita enter. Berikut adalah data statistik deskriptif, hasilnya ini ya, yang udah menggunakan data yang sudah hitung sebelumnya.